Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Soli-Soliha? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Baik, Alhamdulillah kali ini Bu Guru kembali lagi untuk mengisi sebuah materi di tematik 6D. Tapi sebelumnya silahkan perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di belakang Bu Guru. Di sini tertulis, ayo sekolah di SD ITKIC, religius, cerdas, berkarakter. Tahukah kalian gambar apakah ini? Baik, gambar yang ada di belakang Bu Guru ini termasuk ke dalam sebuah reklame yang berisi ajakan untuk bersekolah di SD ITKIC. Baik, apa sih itu reklame? Kita akan bahas ya. Reklame itu merupakan semua kegiatan yang punya tujuan untuk memperkenalkan barang atau jasa. Kenapa sih harus dibuat reklame? Supaya suatu produk atau jasa itu dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat punya keinginan untuk membeli atau memakainya. Dari sini, reklame itu dibagi menjadi beberapa jenis anak-anak. Kita lihat ya. Jenis-jenis reklame yang pertama itu berdasarkan medianya, yang kedua berdasarkan tujuannya, yang ketiga berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan pemasangannya, dan yang terakhir berdasarkan bentuknya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari jenis reklame berdasarkan medianya. Dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah reklame audio, di mana ini reklamenya berupa suara dan kita bisa menemukan reklame di radio tentunya ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan medianya terdapat juga reklame visual seperti yang sudah Bu Guru tampilkan di awal tadi. Nah, reklame ini bisa berupa banner, baliho, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, berdasarkan medianya, reklame itu ada reklame audiovisual. Namanya saja sudah audiovisual, berarti kita akan melihat gambar dan suara, mendengarkan suaranya seperti yang biasa ditampilkan di dalam televisi. Bu Guru lanjutkan ke reklame berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah reklame komersial. Reklame komersial ini merupakan reklame yang tujuannya untuk promosi. Kemudian yang kedua tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mendapatkan pelanggan. Kita lihat contohnya ya nak ya. Ini ada reklame tentang Nestle Milo, sebuah produk yang biasanya ditayangkan di televisi. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuannya ada reklame non-komersial yang tujuannya untuk memberikan penjelasan, memberikan peringatan, dan yang terakhir untuk ajakan. Berikut ini adalah contohnya. Di sana ini merupakan ajakan untuk menghemat listrik. Selanjutnya ada reklame berdasarkan sifatnya, terdiri dari tiga ya anak-anak. Yang pertama itu adalah peringatan. Bisa kita lihat contohnya ini peringatan untuk mewaspadai penularan virus corona. Kemudian yang kedua berupa ajakan. Di sini Bu Guru berikan contoh ajakan untuk memakai masker karena sekarang kita dalam masa pandemi. Kemudian yang terakhir adalah penerangan yang berisi tentang penjelasan. Di sini Bu Guru contohkan ini reklame tentang jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas. Di sana juga terdapat cara-caranya ya, penjelasannya. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan tempat dipasangnya reklame, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reklame indoor yang berarti dipasang di dalam ruangan. Contohnya seperti ini anak-anakku, biasanya terdapat display-display yang biasanya dapat kita temukan di mall, kemudian di sekolah juga banyak dan di tempat-tempat lainnya yang pasti tetap di dalam ruangan. Kemudian yang kedua itu ada reklame outdoor yang merupakan reklame dipasang di luar ruangan. Ini sudah banyak kita temui, misalnya di pinggir-pinggir jalan anak-anakku tentang sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya berdasarkan bentuk reklame ini sangat banyak jenisnya. Yang pertama itu adalah iklan, spanduk, brosur, poster,
baliho, leaflet, billboard, dan yang terakhir adalah booklet. Kalian bisa cari contoh-contoh tentang reklame ini di buku referensi kalian atau kalian bisa browsing di internet ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu cara kita membuat reklame? Baik, jika kalian ingin membuat reklame, kalian harus mengetahui ciri-ciri reklame yang baik. Nah, setelah ini Bu Guru akan tunjukkan 4 ciri-ciri reklame yang baik. Apa saja itu? Kita cek. Yang pertama, harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Jadi, jika kalian membuat reklame, kalian tidak perlu bertele-tele dengan membuat kalimat yang sangat panjang. Cukup jelas saja dan harus singkat. Dan yang pastinya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menarik dan mencolok. Ini sudah pasti ya, jika kalian ingin menawarkan sebuah produk atau jasa, pastinya reklame yang harus kalian bikin adalah reklame yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Baik, ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi, jika anak-anakku ingin mempromosikan atau memperkenalkan sebuah produk, maka kalian harus memberikan spesifikasi dari jasa atau produk yang akan kalian tawarkan itu dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan ya nak ya. Kemudian yang terakhir, ciri reklame yang baik itu adalah yang dilakukan berulang-ulang. Mengapa? Supaya masyarakat itu ingat dan produk yang akan kita tawarkan itu otomatis ada di dalam pikiran para pelanggan. Baik anak-anakku, Bu Guru kira cukup untuk materi hari ini dari Bu Guru tentang reklame. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap bersemangat untuk belajar walaupun harus belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.